Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Sagara MV, di mana channel saya ngebahas soal motor, touring, explore, kuliner. Oke, di episode kali ini gue bakal bahas atau gue bakal review motor bergenre sport adventure yang kebetulan ownernya itu deket sama gue. Oke, kayak gitu. Nanti langsung tanya-tanya aja ke orangnya, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung check it bro, gaspol. Ya oke bro, kita udah bersama ownernya langsung. Ini dia motornya sama ownernya langsung. Ya, mangga diperkenalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Adi Sagara, pemilik dari kuda besi ini, si Oren disebutnya ya. Jadi nanti Om Syahdu mau review beberapa part dan aksesoris yang ada di motor saya, tempelnya jelas. Ya oke, kita langsung bakal nanyain apa aja sih yang diganti dari motor ini, ya enggak? Karena motornya udah ganteng banget, udah banyak banget yang nanya, katanya udah banyak banget yang bang review dong, bro review dong motornya gitu katanya. Nah makanya ini kita bakal bikin videonya sekarang. Ya, ini yang pertama, merek motornya tahun berapa, belinya dari kapan? Baik, produksi dari Honda, kemudian tipenya Mega Pro atau ya Mega Pro. Terus dibeli di tahun 2014 akhir. Sampai sekarang belum pernah korek-korek mesin ya. Jadi beli di tahun 2014 dengan mesin Honda dengan mereknya Mega Pro. Berarti spek mesin masih standaran. Spek mesin masih standaran, masih bawaan dealer ting-ting ini, masih ori spek mesin. Siap. Nah itu tadi pertanyaan pertama. Ini saya jadi pertanyaan yang poin-poin yang penting aja ya, yang sekiranya banyak banget yang nanyain gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, itu ada part-part yang diganti dan ditambah apa aja, dan harganya itu berapa sih kira-kira semuanya ya? Ya, dari part-part yang diganti sih mungkin dari bagian kepala ya. Ada handlingnya udah saya ganti, pakai lampu Tiger PC. Terus dari sininya saya udah ganti pakai kaca, dari lampu dulu ya, lampu udah diganti. Terus ban juga udah ganti, pelek masih standaran. Paling itu aja kalau untuk yang diganti-ganti. Sisanya ditambah-tambahin kurang lebih. Kalau untuk part-part yang ditambah apa aja tuh? Oh, part yang ditambah ini kayaknya lumayan banyak ya soalnya, banyak banget part yang ditambah. Dari mulai wingsealnya, terus extension wingsealnya juga, terus ini pelindung kacanya, safety lamp, terus moncong, ya. Terus dari spakbor udah berubah, terus crossbarnya sendiri, terus ini dudukan botolnya tambahkan box juga, travel box, terus extension backnya juga ditambah, terus ada mudguardnya di belakang. Itu mudguardnya mudguard variasi custom ya? Ya, itu mudguard variasi custom, jadi ala-ala BMW atau GS ya, adventure lah, kalau kayak gitu. Terus di sini ditambah lampu, fungsinya lampu ini untuk menerangi kegelapan. Kalau memang gelapnya parah, terus kita masuk ke hutan, ya fungsinya ini ya terang banget, jangan sampai pengendara lain terganggu. Tapi yang jelas lampu ini bisa selebar kurang lebih 2 jalan, bisa kesapu sama lampu ini. Terus klakson juga udah ganti pakai Denso. Denso yang kayak gimana sih tuh? Ini Denso Keong. Nah jadi kalau ini saya pakai dari Adventuras. Ini Adventuras ya. Jadi kalau targetnya Adventuras, rata-rata ada Adventuras sama Buckbuster. Cuma di sini saya pakai Adventuras. Terus spionnya juga pakai 220 ini ya? Iya, pulsar, kalau nggak punya pulsar. Kalau nggak pakai punya pulsar 220, karena udah lumayan lama banget dari pertama punya motor ini. Terus stang juga udah diganti pakai part bar, double riser. Terus untuk saklarnya sendiri saya pakai punya Vixen. Jadi bukan pakai variasi tuh? Iya, bukan pakai variasi, ya? jadi punya ori Vixen. Jadi saya pakai punya ori Vixen kalau untuk saklarnya. Terus moncongnya sendiri saya dari produk WJ Adventure. Terus ini dari Texas Wingseal. Terus
Untuk part yang nggak saya sebutin itu pokoknya dari bengkel kita berdua Ya, dari bengkel kita adalah berdua. langganan di Ada daerah sini. beberapa bengkel yang memang recommended ya atau langganan kita berdua yang memang udah pas di situ, harga dengan sakunya juga sahabat Enak, banget. mantap. Kalau dari beberapa part yang nggak disebutin berarti itu dari bengkel kita berdua, bukan punya kita. Cuman ada orang yang memang buka bengkel dan memang bisa udah diajak join lah sama kita. Dan ini box yang lebih kelihatan paling box ini. Iya, iya, yang paling kelihatan Banyak banget yang nanya box yang lebih- merek apa. Nah, ini yang lebih menonjol dari motor ini memang box, ukurannya juga agak sedikit lebar, terus barangnya juga besar jadi kelihatan banget ya, Bro. Jadi box ini mereknya merek WJ Adventure, dari produknya WJ Adventure. Terus ukurannya 27 liter, kiri kanan begitu juga belakangnya sama ukurannya 27 liter. Warnanya sipal sudut hitam. Ini yang di atasnya ada tas apa nih? Nah, di atas ini ada namanya extension bag ya. Extension bag ini fungsinya ya kalau kita bawa barang overload, tapi nggak sering saya gunain. Paling hanya beberapa trip aja digunain. Itu waktu pertama ke Tasik digunain untuk barang bawaan istri ya. Jadi kalau untuk sisanya perjalanan trip saya sama istri nggak pernah menggunakan extension bag. Jadi kita memaksimalkan di 3 box ini gitu. Ya, ya. Kira-kira untuk kisaran harga berapa nih total nih dari motor ini? Untuk variasinya aja ya, variasi Variasinya tambahan aja. nih. Variasinya aja kurang lebih di box ini, di motor ini kurang lebih sampai ya 8 atau 9 juta lah ya, pentokin lah 10 juta di motor ini aja, variasinya aja. Tuh, Kurang lebih 10 segitu. juta, kurang lebih 10 juta kayak gitu. Yang nempel di motor ini. Ada yang nanya nih Om di sini, ini serap gak atau keterangan nih gitu? Ini nembak ke orang nggak ke depan Nah, gitu, yang gitu. bikin sakit mata, atau bikin mengganggu pengendara Ya, lain. jadi fungsinya beberapa lampu yang nempel atau part yang nempel. Yang jelas lampu yang nempel di motor saya ini fungsinya nggak saya salah gunakan dengan cara misalkan saya pakai di jalan umum gitu ya. Jadi lampu-lampu ini Om saya gunain, ini fungsinya jadi ini dipakai di jalan umum tapi hanya untuk nembak jalan aja kalau kondisi jalan udah sepi. Nah, kalau saya kan ini motornya kan konsepnya adventure ya. Jadi Ya, adventure itu kan sport adventure. ya, sport adventure itu kan maksudnya ke daerah-daerah pelosok gitu kan yang memang masih sanggup motor ini untuk sampai ke sana. Nah, ketika lampu penuh kayak gini kan enak ya masuk ke daerah. Udah enjoy lah ini Ya, terang. enjoy gelap itu kan jadi jalanan terang banget. Terus ini di bagian bawah juga untuk nyapu. Ya yang jelas untuk kebutuhan riding aja sih. Oh iya, untuk ini, untuk peninggi ini kan Ya. motor, mungkin nih motor standaran, motor udah modif kayak gini, tinggi masih standaran, cebol dong ya tingginya. Iya, pasti pendek tinggi banget. ini. Kira-kira peninggi depan berapa, belakang berapa nih di tinggi ini? Kurang lebih yang depan ini pakai peninggi saya 11 cm, yang belakang 8. Nah, jadi cuman rencananya sih ini mau diganti sama saya udah nggak 11 lagi karena depan ini udah sedikit kurang nyaman, jadi mau dinaikin lagi sedikit. Jadi masih kurang tinggi tuh. Ya, jadi kalau untuk maksimalnya sekarang yang saya pakai depan 11, belakang 8. Berarti sok depan masih ori, masih Sok pakai depan sok- masih ori, masih orinya. fungsi banget, nggak mati, nggak jedak jeduk ya Oke, pastinya. siap. Sok belakang juga enak banget, dipakainya juga nggak jedak jeduk. Pokoknya Ini untuk ukuran ban juga nih, ukuran Oh, ban iya, depan ukuran belakang. ban. Kalau pelek kayaknya masih ori ini ya. iya iya iya. Nah. Pelek yang jelas masih ori bro, masih bawaan dealer. Iya. Terus kalau untuk ban udah ganti, saya pakai swallow. Iya. Di ukuran depan 100/80, bannya di belakang sendiri 130/80 belakang. Swallow SB ya? Ini? Iya, Nah, Swallow Swallow SB itu bagi teman-teman bikers yang nanya ban, ini pakai Swallow SB gitu. Mungkin harganya pun nggak terlalu tinggi banget ya, Iya. nggak terlalu murah banget. Menurut biker-biker pas lah, nggak terlalu mahal banget. Ya, nggak terlalu- standar. Nah, standar, pas. Oh iya, saya cuma mau pesen ini sama Ah. teman-teman yang Go. nonton ya, Go. yang subscribe atau yang like. Nanti kalau misalkan mau pakai ban yang kayak gini, disesuaikan medan aja. Jadi maksudnya disesuaikan medan itu loh. Jadi kalau kita di aspal, kondisinya hujan ataupun gak hujan, yang baru pertama kali pakai ban kayak gini, dimohon untuk hati-hati aja ya. Karena penyesuaian dari ban untuk yang riding kota ya, Ya. city itu biasanya enak. Terus kalau pakai ini tuh agak sedikit loss kalau direm. Jadi terutama kalau hujan, akselerasi atau kecepatan agak sedikit diminimalisir aja, jangan terlalu kencang-kencang bawa motornya. Jadi kalau nanti ngeremnya kurang begitu mumpuni, khawatirnya licin dan nanti crash yang ada. Apa lagi ya kira-kira ya? Udah kayaknya. Oh, satu lagi terakhir. Banyak yang tanya, ini kenapa motor kok kelihatannya gede banget? Nah itu Baru banget. mungkin berapa temen juga bilang banyak banget. Nah, terus ada komenan di Instagram atau DM-an, Om itu ganti firing, Om itu custom firing. Enggak, ini cut firing ya, masih punya Mega Pro, Masih punya ori. Iya, masih punya ori Mega Pro injection. Tapi di sini saya kasih pemanis,
saya kasih sedikit dempul atau polesan apa sih? Jadi di sini sedikit agak lebar motor karena di sini saya tambah plat. Jadi ada plat di sini itu, plat agak sedikit keluar di dalam, di bagian dalam tentunya ya, nggak begitu kelihatan. Jadi si bodinya agak keluar gitu ya? Iya, jadi bodi motornya agak sedikit keluar. Nah, itu yang bikin para bikers atau rider nanya kenapa motor ini dari belakang atau dari bagian depan kok lebar banget. Nah, ternyata pairingnya bukan custom, cuma ditambah lempengan apa sih disebutnya? Plat bolong-bolong gitu, Ya, atau kan bolong-bolong. mungkin bikers tahu lah plat Ya, bolong-bolong plat itu. bolong-bolong. Yang jelas rapi, terus nggak goyang-goyang, nggak gerdeg-gerdeg di jalan. Pokoknya motor ini enak banget dipakai jalan, nggak gerdeg-gerdeg. Oh iya, banyak banget nih yang nanya, katanya, Bang atau Bro, itu motor dipakein full aksesoris kayak gitu, udah pakai macem-macem, motornya nggak keberatan atau nggak ngeden pas lagi jalan gitu. Ini mungkin yang ditanya beberapa spek mesinnya ya, gimana nih? Spek mesinnya standaran atau udah di bore up atau gimana? Kalau untuk spek mesin masih standaran, bawaan dealer banget, nggak ada yang dirubah. Terus juga ibaratnya nggak ada yang dikulik, segala macamnya nggak ada. Paling dari tahun 2014 pertama saya ngambil sampai detik tahun 2020 ini yang baru diganti hanya partnya, salah satunya adalah dinamo. Ya, semuanya udah dijelasin. Di motornya itu yang nempel apa aja, semuanya udah rinci banget ya udah jelasin ya. Menurut kita sih udah ya. Menurut kita sih udah, cuman dari bro-bro teman-teman yang nonton, sekiranya ada yang mau tanyain bisa tulis di kolom komentar nanti ya. Atau bisa DM langsung ke Bro Sadamnya langsung kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal bahas outfitnya nih. Outfit touringnya ya kan, dari mulai helm, jaket, celana, sepatu dan sarung tangan. Pokoknya ini dia. Oke, ini dia outfitnya, udah kita pindah-pindahin tadi. Kita mulai dari kepala ya, pastinya dari kepala. Ini ada helm apa nih? Langsung aja. Saya pakai Sircon. Ini Sircon dari produknya dari Carglass kalau nggak salah, Sircon. Ori ya. Nah, jadi mereka itu hanya produksi, ibaratnya dari Carglass ini, dari Sircon ini keluar 100 piece, yang produksi bunglon ini hanya 10 kurang lebih. Jadi jarang banget yang punya bunglon. Nah, jadi jarang gitu yang apalagi di model supermoto ini ya, model touring begini rata-rata kan yang bunglon itu Sircon itu sering produksinya yang sport itu ya, yang model sport yang seringnya. Kalau untuk ini warna ini itu bisa dibilang jarang banget. Dan ini fungsinya di sini juga ada intercom, masih dengan harga merek P6 dan dengan harga yang bersahabat tentunya, tapi tidak mengurangi kekecian sama tidak juga mengurangi fungsi ya. Jadi fungsinya masih dapat, bisa terhubung dengan intercom lainnya yang saya tahu. Terus harganya juga bersahabat dan kualitasnya juga cukup parah. Masih water resistant kalau nggak salah. Jadi udah udah anti air jadinya. Jadi masih aman lah dipakai riding pas hujan-hujanan gitu. Oke, dari helm udah beres ya. Untuk harga nih berapa helm Sircon? Harga helm Sircon barunya kemarin tuh. Barunya kurang lebih barunya itu Sircon saya beli itu 1.200.000. Oh, 1.200.000. Terus ya bersahabat lah bikers riding. Itu harga di Bogor ya, harga Bogor. Kita nggak tahu harga di daerah lain. Cuma kalau harga Bogor ya 1.200.000 kayak gitu. Ya harga Bogor masih 1.200.000. Mungkin di daerah lain ada yang lebih murah. Ada yang murah atau mungkin bisa lebih. Jaketnya nih bro. Nah, jaketnya saya pakai Osiris. Jadi Osiris di sini ini Osiris. Kontin ini ya? Kontin tipenya Osiris, Jadi Kontin ini tipenya Osiris. Nah, ini saya pakai di ukuran M karena memang postur tubuh saya juga nggak begitu besar dan juga nggak begitu kecil, jadi pasnya di ukuran M. Celananya juga saya pakai Osiris di ukuran S karena celana Osiris di ukuran S itu udah paling kecil. Ya jadi tetap walaupun kecil agak sedikit di bawah mata kaki lewat sih. Karena memang Osiris itu rata-rata ukurannya postur tubuhnya yang besar-besar gitu, dari postur tubuh saya tuh kurang gitu kan. Oke, kita turun dari celana udah. Langsung ke sepatu nih. Sepatu ada sarung tangan, kita tadi kelewat. Sarung tangannya saya pakai Eiger ya atau Eiger lah. Nih, dari sarung tangan kita cuma di sini dulu. Kita pindah ke sepatu. Nah, ini sepatu nih. Sepatu biasa juga nih kayak sepatu gitu kan. Jadi ini sepatu kalau kebanyakan orang pakainya di luar, di bagian luar. Kalau saya di bagian dalam karena memang celananya sudah pakai Osiris. Jadi nggak lucu ya kalau pakai sepatu kayak gini celananya ke dalam, sepatunya di luar. Jadi tipenya apa? Ini Tomkins dari produk Tomkins.
Wah ini juga udah lumayan jauh perjalanan sepatunya. Udah banyak kenangan ya bro. Jadi agak sedikit buluk. Jadi perjalanan udah jauh. Terus kalau untuk strapnya di sini aja sih. Strapnya hanya di sini aja, sama di atas. Ini bagian dalamnya kayak. Oh jadi gampang deh, nggak perlu tali-tali gitu lagi. Tali nggak perlu sleting. Jadi kayak gini strap. Nah ini kayak gini dalamnya. Nyaman sih menurut saya. Dan awal beli ini masih anti air banget. Kesini-sini masih anti air, cuma dengan curah hujan yang nggak begitu deras ya. Semuanya udah dijelasin dari mulai kepala sampai ke bawah. Itu apa aja yang dipakai, outfit pasturinya. Ya. Tadi helm udah disebutin ya, cuman harganya gitu. Cuman harga jaket, celana, sepatu dan sarung tangan ini belum nih. Kira-kira dari jaket dulu aja berapa nih? Dari jaket kurang lebih 1.400.000. Nah, jaket aja. Nah, itu masih harga Bogor ya? Harga Bogor. Khawatir kayak yang tadi bilang lagi, di luar malah takutnya lebih mahal atau lebih murah kayak Nah, gitu. mungkin di tempat lain agak sedikit murah atau lebih mahal. Benar. Ini kurang lebih ya, itu kurang lebih ukurannya harganya 1.400.000 atau 1.300.000-an lah, itu kurang lebih segitu harga jaketnya aja. Untuk celana, Untuk celana sendiri kalau nggak salah 800 terus apa berapa gitu, lupa, pokoknya 800 atau 900 untuk jaket itu celana. berarti kurang lebih 900.000 ya? Iya kurang lebih segitu, Nah, 900.000. itu di Bogor, di Bogor. Untuk wilayah Bogor, celana dan dengan harga 900.000. Langsung lanjut ke sepatu, kira-kira ada Kalau, sepatu. nah sepatu sendiri waktu itu saya beli di tahun 2018 dengan harga 500 dari produk Tomkins. 500.000. Ya. Sarung tangannya berapa sarung tangan harganya? Oh ini sarung tangan murah banget, bersahabat banget. Ini kurang lebih harga sarung tangan 95.000. 95.000. Di badan sendiri kurang lebih ada 2 juta dari jaket sama celananya ya bro. Itu baru jaket sama celana ya, 2 juta itu. 2 juta. Helm udah tadi ya? Belum masuk belum. Oh helm belum Iya, hitungan. helm. Helm kurang lebih tadi di harga 1 juta, kurang lebih 3 juta helm sama celana. Sama sarung tangan sama sepatu ya kurang lebih 3.500.000 lah, kurang lebih 3.500.000. Itu untuk di yang ridingnya aja, untuk bikersnya itu kurang lebih 3.500.000. Motornya 10 juta ya, juga teman-teman atau Iya. Atau mungkin dana sebelumnya atau dana yang belum kehitung, dana taktis, jadi totalnya 4 juta aja dari. Jadi total dari orang sampai ke motor berapa nih? kurang lebih orang sama motor itu ya 14 juta. 14 jutaan. 14 juta. Itu masih dana kotor ya, belum kayak Dana kotor ya. variasi kecil-kecil gitu, keluar kecil. Ini kan belum nih, masih banyak lah yang belum. Ah. Nah, pokoknya nanti kalau memang mau, nggak apa-apa ya sekalian Nggak apa-apa, nggak apa-apa. nanti kalau mau lebih detailnya lagi, mau tahu part apa aja yang nempel atau variasi apa aja yang nempel di motor saya, boleh langsung cek Instagram saya, DM yang ada di sini Instagramnya. Boleh kepoin, mau nanya apa aja terserah, silahkan ya. Yang jelas tentang motor pastinya ya. Ya, tentang motor ya. Ada di sini nih Instagramnya. Nah, Instagramnya itu. Temen kalau bisa disebutin namanya apa? Sadam underscore Sagara nama Instagram. Underscore Sagara kayak gitu. Oke. Ya, mungkin segitu aja review motor adventure kali ini, atau motor si Oren ya bisa dibilang Ya, ya. bisa dibilang. Nah, si Oren. Mungkin kedepannya kita bakal review motor lainnya, motor tentunya motor adventure ya, yang udah hedon kayak gitu. Terus ikutin channel saya Sagara MV, dan jangan lupa juga follow Instagram saya. Saya juga bakal kasih tahu sebelum saya upload video, bakal ada video apa yang mau diupload ke channel saya kayak gitu. Jangan lupa follow Instagram saya, dan juga jangan lupa subscribe channel Sagara MV, like, komen, dan jangan lupa juga share. Oke? Salam satu aspal, salam gaspol.